Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good parents. Kembali lagi di channel YouTube Nutrisi Keluarga. Kali ini kita akan membahas mengenai kekhawatiran ibu-ibu nih terhadap tumbuh kembang anaknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran dokter pengasuh nutrisi keluarga, yaitu Dr. Rahmat Sentika. Ya. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatannya apa nih dok? Lagi pandemi kayak gini? Ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Ya dok. Dari ibu-ibu, dari keluarga Indonesia. Dari keluarga Indonesia, alhamdulillah. Ya dok, jadi kali ini sih dok, terkait fenomena yang sering ditemukan di sosial media terutama nih dok. Kekhawatiran ibu-ibu yang kadang berlebihan tumbuh kembang anaknya tuh, anak saya udah 1 tahun tapi belum bisa kayak gini, anak saya udah 6 bulan tapi udah bisa kayak gini. Nah, saya pengen tanya ke dokter Rahmat nih, sebenarnya pertumbuhan yang idealnya, yang baiknya anak tuh dari anak lahir seharusnya saat hamil misalnya berat badan ibu nambah berapa kilo, dari situ bakal hamil, terus kelahiran, abis itu sampai umur 1 tahun kurang lebih ideal seperti apa dok? Boleh di-sharing dok? Baik, keluarga Indonesia, good parent, pahami betul bagaimana ketika bayi lahir. Saya bahagianya bayi lahir, ya, bukan dokter objin, jadi dokter anak nih. Pas lahir, hampir semua anak bayi Indonesia itu berat badannya 2.500 sampai 3 kilo sampai 4 kilo ya, 2.500 sampai 4 kilo itulah batas yang kita sebut sebagai bayi normal. Jadi bayi normal nih, ketika kurang dari 2.500 kita sebut sebagai berat badan lahir rendah. Sedikit jumlahnya tadi saya bilang kan sekitar 10% ya. Nah, belum lagi yang tidak cukup umur kehamilannya kurang dari 37 minggu, namanya prematur. Belum lagi yang umurnya normal, sekitar 37-40 minggu, tetapi berat badannya kecil. Jadi pakai grafik Lubchenco kita sebut sebagai kecil untuk masa kehamilan. Jadi kita menghadapi bayi kecil itu ada 3. Ada berat badan lahir rendah, ada kecil untuk masa kehamilan, ada juga yang namanya prematur, yang masing-masing berbeda-beda. Karena itu ibu yang baru saja melahirkan, pahami betul apakah bayinya itu, tanyakan pada dokter yang menolongnya, pada dokter anak yang menolongnya, bayi saya bagaimana, masuk prematur, masuk kecil untuk masa kehamilan, apakah bayi normal. Kalau panjang tuh dok? Nah, kalau panjang tidak usah terlalu dirisaukan. Panjang itu rata-rata lah antara 54 ya, 50. Nggak ada yang kurang dari 50 lah ya, kecuali yang memang sangat pendek begitu. Semuanya silahkan lihat saja di grafik buku KIA. Kita sudah membagikannya pas bayi lahir, nggak usah dikira-kira, nggak usah diapalin lah, lihat aja buku KIA. Karena di Indonesia setiap bayi lahir atau ibunya dalam kandungan juga sudah diberikan buku KIA. Itu di dalam yang keduanya dibalik saja itu ada bayi kartu bayi ya, dan beratnya sudah ada di situ, tinggal plot masuknya yang mana. Nah, kalau dia bayi kecil yang tadi saya sampaikan BBLR, prematur, pasti di bawah garis merah atau di bawah garis titik-titik. Nah, gizi kurang atau gizi buruk, nah di situ aja karena memang prematur. Nah, kemudian ikuti perkembangan kurvanya itu. Kalau kita ikuti, ambil yang tengah, disebut sebagai persentile ke-50. Ada grafik yang atas, ada grafik yang bawah. Setiap grafik ada warnanya beda. Ya, yang cari yang hijau warnanya tua, hijau tua. Itu normal tuh grafiknya, ya. 1 tahun umurnya 9 kilo. 3 tahun umurnya 11,5 kalau diapalin, ya. 5-6 bulan umurnya beratnya 56 kilo. Nah, di angkanya pasti di tengah tuh. Diapalkan. Nah, sekarang posisi anak kita ada di mana? Tidak bisa diukur sekali datang diukur sekian, nggak bisa. Sebagusnya trennya yang dilihat, perkembangannya yang dilihat. Sekarang beratnya berapa, kemudian besok 1 bulan berapa lagi, 2 bulan berapa lagi. Dalam 3 bulan 2 kali penimbangan kelihatan sekali trennya. Kalau dalam 2 kali penimbangan atau 3 bulan trennya dia menurun, tidak naik timbangannya, hati-hati. Suatu saat dia akan jadi stunting. Harus diintervensi.
gampangnya. Jadi tolong buka buku KIA, tidak boleh bayi kita tidak naik timbangannya sesuai dengan kurva. Kalau terjadi penurunan kurva lebih dari 2 kali penimbangan atau 3 bulan, itu tanda-tanda warning harus segera dibawa ke rumah sakit atau kasih dokter anak atau kasih puskesmas terdekat. Oke. Nah, itu yang terpenting. Nah, yang kedua yang terpenting lagi adalah pahami dari setiap hari berapa berat badannya naik. Itu kira-kira 20 sampai 30 gram. Jadi sebulan itu 600 sampai 900. Kalau bisa jangan lebih dari 900, jangan kurang dari 600. Ya sedang-sedang sajalah, 800, 700 aman lah tuh anak. Ya. Biasanya sampai 6 bulan. Nah, kemudian makin tua, makin susah naik berat badannya, ya. Nanti kalau dia seperti anak bayi umur 1-2 bulan kecepatan naiknya, nanti jadi besar sekali, jadi gigantis, ya. Dan semua anak Indonesia yang lahir sekarang, kalau di rumah sakit besar sudah ada mandatori ya, wajib hukumnya diperiksa TSA, T3 dan T4-nya. Jadi TSA-nya aja dilihat apakah normal apa tidak. Kalau sampai terjadi kekurangan TSA, harus segera pergi ke dokternya untuk mendapatkan obat karena nanti akan cenderung jadi kecil. Gitu. Jadi ukuran pertama adalah berat badan. Berat badan untuk ukuran tubuh, gunakan grafik buku KIA yang isinya adalah WHO 2006. Pastikan berada di koridor yang warnanya hijau tua. Kalau ke hijau muda hati-hati, apalagi kuning gizi kurang, apalagi di bawah kuning, di bawah garis merah namanya gizi buruk. Ke atas juga sama, +1 ke +2 kita sebut beresiko terhadap kegemukan, +2 ke 3 kita sebut obesitas atau kegemukan, di atas +3 kita sebut sebagai obesitas. Hati-hati ya. Terus normalnya ini dok, tumbuh gigi, dia bisa merangkak, dia bisa jalan. Dari seharusnya umurnya berapa Di buku perkembangan berbeda dengan tadi pertumbuhan. Kalau pertumbuhan yang diukur antropometrinya, berat, tinggi, lingkar kepala, lingkar lengan atas, ya, body mass index. Jadi yang diukur adalah ukuran-ukuran normal dari ukuran-ukuran itu. Tumbuhnya bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah banyak, begitu. Tapi yang namanya perkembangan itu ada 5. Seperti Pancasila. Pancasila ada 5, perkembangan ada 5. Yang dilihat adalah motoris kasarnya, motoris halusnya, melihat, mendengar, bicara, dan sosial. Nah, kalau sudah 5 itu macamnya kelihatan, kita lihat milestone-nya. Kapan yang namanya motoris kasar atau kinestetik itu? Ngangkat leher 3 bulan, duduk 6 bulan, berdiri 9 bulan, 1 tahun bisa jalan. Di buku KIA, lagu yang tadi saya sampaikan ada semua. Ya, ngangkat leher 3 bulan, duduk 6 bulan, berdiri 9 bulan, 1 tahun bisa jalan. Kalau ngomong dok, ngomong masuk mana? Tunggu dulu, motoris kasar dulu. Yang kedua motoris halus. Motoris halus itu megang-megang tangan, megang-megang alat-alat tuh ya. Nah, dia biasanya megang dari telapaknya dulu, baru ke lengannya. Ya, baru bisa begini. Yang ketiga yang dilihat matanya. Mata tuh visual namanya, kecerdasan visual ya. Nah, dia itu bisa melihat umur 4 bulan. Jadi bayi baru lahir jangan main lupa dengan bayi baru lahir belum bisa melihat. Ya, jadi ibu-ibu muda Indonesia tolong senyum sama bayinya, nggak usah ngomong, senyum aja atau main cilupa. Cilupa. Itu jangan ngomong ya, kalau ngomong udah bisa dengar kan. Nah, begini kira-kira umur 4 bulan ke atas. Ya. Nggak bisa ngelihatnya tuh hitam putih atau kebalik atau iya, gimana? Saya nggak belum pernah jadi bayi lagi, tapi kira-kira adalah konfigurasinya seperti itu dari ilmunya ya. Saya juga cuma baca kok. Katanya bacanya mengatakan anak itu boleh bisa melihat
warna, melihat naturalnya itu sekitar 4 bulan lah. Kalau bayi-bayi 1, 2, 3 itu belum lah. Jelas ya. Yang keempat, mendengar. Nah, mendengar itu 6 bulan di dalam kandungan. Kalau mendengar di dalam kandungan, makanya bacakan surat Luqman, dengarkan lagu-lagu Wolf, kasih kaca pisuling, supaya pintar dia anaknya. Yang tidak boleh hanya satu, lagu dangdut, nanti pusing dia. Ya, jangan, ya. Nah, kemudian biasanya kalau telinganya bisa mendengar, makanya dokter-dokter anak melakukan screening awal, early detection-nya dengan apa? Dengan Bera test, ya, dengan OAE sekarang tuh, baru lahir dikasih pasang OAE. Nanti ada kelihatan gerakan-gerakan konduktifnya atau mineralnya, ya. Detail lah itu dokter THT sama dokter tumbuh kembang spesies biasanya memeriksakan OAE atau agak besar sedikit pakai Bera test. Kalau dia bisa mendengar, pasti dia umur 9 bulan sampai 15 bulan mulai dengan berkata-kata, ya. Kemudian lahir dan akan lancar umur 3 tahun. Itulah namanya bahasa represif dan bahasa ekspresif. Kalau mendengar itu bahasa represif, kita mendengar. Ketika kita bicara bahasa represif, ekspresif sebagai bahasa language. Itu harus dilatih dengan terapi bicara namanya, ya. Ada delay development di situ, delay bicara dan sebagainya. Itu harus diperiksa semua. Sebenarnya di HP-nya sudah ada. Tinggal ngetik di Play Store namanya Primaku. Atau di E-Store juga Primaku. Ceklek, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat namanya KPSP. Kuesioner Pra-Screening Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. Tapi kalau yang KPSP-nya bukan pertumbuhan, ya. Kuesioner Pra-Screening Perkembangan Anak. Jadi ada 10 pertanyaan, masing-masing mewakili 5 yang tadi. Motoris kasar diwakili 2 pertanyaan, halus 2 pertanyaan, melihat 2 pertanyaan, mendengar 2 pertanyaan, ya, sosial 2 pertanyaan. Di situ dilihat skornya. Nah, nanti langsung kalau 8-10 berarti bagus, atau kurang 8 ada kaitannya berhubungan kemungkinan terjadinya, gitu-gitulah, ya. Tinggal cetekin sama ibu-ibunya di situ. Ada semua pertanyaan. Itu canggih lah Idai. Yang ngeluarin Idai. Idai, pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, kan canggih, sudah 4.0 sekarang, ya. Kita sudah biasa menggunakan ini semua. Jadi gunakan website kita Primaku pada Play Store atau E-Store Anda semua, ya, kalau untuk meriksa ini. Oke. Terus gimana nih, Dok? Dengan tadi kan dokter sudah memberikan idealnya. Terus temen nih, pasti kan ada kan namanya perkembangan anak tuh beda-beda. Ada yang tumbuh gigi duluan, ada yang udah bisa merangkak duluan, ada yang bisa duduk duluan. Gimana sih, Dok? Dari pengalaman saya sebagai dokter anak yang berkonsentrasi di UKK tumbuh kembang anak dan pediatrik sosial, saya melihat bahwa 9 sampai 15 bulan itu 3 hal balapan. Gigi, bicara, sama jalan. Kalau dia bicaranya panjang, pasti dia jalannya agak lambat. Giginya muncul. Kalau giginya banyak, ngomongnya baru jalan. Kalau jalannya udah lari-lari, giginya terlambat atau ngomongnya. Itu 3 hal yang bolak-balik aja. Nggak pernah ada 3-tiganya sekaligus. Oke. Ya. Oke, jadi kalau misalkan nih sekarang ibu-ibu pada khawatir, jangan khawatir ya, Dok, yang tadi kata dokter bilang 9 sampai 15 bulan, 3 poin itu ya, Dok. Gigi, berbicara sama jalan itu ya, Dok. Tapi untuk delay speech, bicara itu kita sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Tapi kalau 2 tahun masih belum bisa bicara lebih dari 25 kata, hati-hati, ya, kalau bisa sudah mulai berkonsultasi dengan dokternya. Ya, kita harus periksa telinganya, siapa tahu telinganya ada apa-apa, jadi harus dipasang alat pendengaran, alat bantu pendengaran, langsung bisa bicara lagi, ya. Jangan terlambat itu semua. Kemudian juga yang sering dipusingkan adalah bahasa di rumah. Orang Sunda dengan ibunya pakai bahasa Sunda, kemudian di lingkungannya pakai bahasa Indonesia, pergi ke sekolah pakai bahasa Inggris, datang ke masjid pakai bahasa Arab. Jadi 4 bahasa sebagai bahasa ibu bercampur dalam sebuah itu semuanya. Itulah dinamika yang baik, ya, kelihatannya seperti itu.
Nah, saran saya adalah dalam 2 tahun, 3 tahun pertama sampai 4 tahun bahasa ibunya harus yang mana yang mau dipakai sebagai bahasa utama gitu ya. Lebih fokus ya dok, seperti itu. Tetapi kita tidak boleh tidak siap dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis. Berikanlah secara bertahap. Ada yang namanya time screen. Jangan si bayi itu umur 2 tahun ke bawah sudah terbiasa dengan HP, dengan YouTube, dengan berbagai macam media. Itu 2 tahun ke bawah dokter anak, khususnya UKK tumbuh kembang, melarangnya. Ya, dengan labu bolehlah, tapi sampai ke TV, sampai dilihatin begitu pada bayi jangan. 2 tahun. Nah, 2 tahun sampai 5 tahun katanya ada waktunya tuh. Secara bertahap dari 15 menit sampai 2 jam. Ya. Nah, kemudian setelah 5 tahun ke sana, bolehlah 2 sampai 3 jam. Banyak pertanyaan, kan sekolahnya sekarang 4-6 jam. Gimana lihat di TV mana? Nah, itulah yang sedang dilakukan penelitian, dikembangkan oleh center-center tumbuh kembang anak di Indonesia. Ya, saya memantaunya, memahaminya, tetapi belum juga menemukan yang terbaiknya. Karena memang situasinya sekarang pandemi, semuanya pakai video itu ya. Betul. Jadi mari kita lihat ya, tapi yang mau diperhatikan jangan 24 jam, 10 sampai terus dari mulai bangun sampai mau tidur lagi semua pegang HP. Seperti bapak sama ibunya. Tuh, dok. Ini dok, ada curhatan sih dok, kayak misalkan ada salah satu ibu baru nih gitu kan, namanya baru, anak pertama juga. Gimana sih dok cara untuk menyiasati atau menanggapi orang-orang terdahulu atau tetangga-tetangga yang suka membandingkan anaknya dengan anak dia, kayak mulai dari misalkan dari hamil, ih kok hamil badannya kurus banget sih, anaknya kekurangan gizinya tuh, udah. Terus setelah hamil, setelah melahirkan dibilang badannya gede banget sih, nggak turun-turun gitu. Terus lagi ntar anaknya tumbuh kembangnya nggak sesuai, terus malah ngebandingin sama anak saya dulu gini-gini loh, kok dia nggak bisa gini, kok dia nggak bisa gitu kan. Belum lagi suka bonding anak sama bonding si ibu sama si bonding anak. Kalau anak saya mah maunya sama mamahnya aja, kalau sama orang mah nggak mau gitu. Gimana sih dok biar kayak kewarian itu rasa, kadang kesel juga tuh bagi ibu-ibu muda yang baru punya anak seperti itu dok. Saya ingin mulainya dengan satu kata, Yes. pola asuh demokratis. Ya. Nah, jadi dengan pola asuh demokratis, seorang keluarga harus mampu mandiri bisa membesarkan anaknya. Tapi orang tuanya, neneknya, kakeknya yang punya tradisi-tradisi bagaimana membesarkan anaknya sudah sangat berpengalaman, walaupun mungkin nggak cocok dengan situasi saat ini. Jangan jadi persoalan diskusi yang berkepanjangan, jadi masalah. Dibilangin aja iya orang tuanya. Karena ketika dibilangin iya ma, iya nek, iya kek, udah dengerin aja gitu kan. Dan ibunya kan, kakeknya dan neneknya kan puas kan. Tuh, saya sudah ngajarkan anaknya, cucunya, biarin aja gitu. Kenapa mesti jadi perdebatan? Nah, tadi yang dilakukan ya sesuaikan dengan apa yang sekarang kita pahami bersama. Saya ingin nambahkan, pahami bersama cuma 2, tumbuh dan kembang. Tumbuh berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, ikutin di kurva. Perkembangan, ikutin KPSP yang 5 tadi. Selesai, ada contrengannya kok. Ya, udah selesai. Jadi kita bandingkan dengan standar-standar yang sudah ada di standar Indonesia. Kalau dia tidak sesuai, kontak ahlinya. Kalau sekitar Jakarta Selatan, Bintaro, ini Banten, telepon aja Dokter Ahmad, susah amat. 0811 831 838. Saya sering sekali menerima diskusi ya, baik yang berbayar maupun tidak usah berbayar. Jadi biasanya suka dikasih makanan banyak tuh dari nenek kakek yang merasa firm ketika saya menjadi menjadi wasitnya, menjadi perkelahian antara kakek nenek dengan orang tua dalam perusahaan. Saya jadi jurinya begitu ya. Alhamdulillah. Tapi intinya harus demokratis lah, diskusi aja. Jangan sampai jadi tegang menegang, nggak enak lah suasananya ya. Oke. Nah, jadi kita
sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai hak orang tuanya itu yang paling pertama. Ya, yang kedua baru keluarga, yang ketiga baru masyarakat, keempat baru pemerintah dan negara. Kalau ini kan enggak tanya, apakah pemerintah sudah memberikan ini? Wow, sudahlah kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat semua untuk membesarkan anaknya ya. Saya prihatin karena hasilnya 27,6% anak Indonesia stunting. Artinya apa? Tidak mungkin lulus SD. Karena asupan nutrisi yang tidak cukup dan penyakit infeksi yang berulang-ulang. Nah, ini harus dikembalikan kepada konsep lagu. Lagunya kalau ditanya, bagaimana cara menyehatkan anak? Ikuti semua petunjuk yang ada di buku, di lagu Aku Anak Sehat. Oke, coba. Aku anak sehat, ibuku. Gantilah ibu dan bapaknya. Kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Jadi bapak dan ibunya rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI. ASInya 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. 6 bulan tambahin makanan pendamping ASI. Sesuaikan maka polanya sampai seperti makanan biasa rakyat Indonesia. Berat badannya ditimbang selalu. Lihat timbangannya. Konfirmasi bakakuka ya. Ternyata ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu telah waspada. Pertolongan orang telah siap sedia. Jelas kan? Jadi aku anak sehat karena ibunya kuat. Semasa aku bayi diberikan ASI dan imunisasi. Imunisasinya kasih 9-9-nya. Sesuai dengan jadwal imunisasi. Baik yang dari Kementerian Kesehatan maupun yang ada di petunjuknya IDAI tahun 2020. Sudah ada lagi kan. Terakhir dok, bisa nggak sih dok kasih tips-tips nih ke ibu-ibu yang sampai sekarang pun masih khawatir gitu, kayak gue bisa nggak ya memberikan yang terbaik untuk anaknya? Pertama, jangan ragu-ragu. Ya, biarkan saja waktu berjalan. Jangan selalu dikatakan ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini sakit, ini sakit. Udah jangan, berangkat dari apa yang kita lihat. Ya, jangan setiap gejala dijadikan penyakit, pusing nanti tiada akhir sirkuit kemaluan. Jadi berangkat aja, tetapi dalam waktu 2-3 bulan bandingkan dengan milestone yang ada dengan standar. Berat badannya lihatkan standarnya. Ya, perkembangannya lihat standarnya, pola asuhnya kita lihat standarnya gitu. Jangan terlalu satu hari pusing. Yang penting bonding. Bonding itu ikatan ibu dan anak, yaitu hubungan erat. Cuma dipegang begitu lebih erat, lebih dipeluk begitu ya. Itu nanti seluruh hormonnya akan tercipta dengan baik dan itu tidak bisa diajarkan. Ya. Air susu akan ngalir sendiri, suasana akan gembira, hormon yang keluarnya MDMA ya, kemudian apalagi ergot, nitrin yang untuk kesenangan, serotonin, bukan adrenalin yang keluar. Kalau adrenalin puyeng tuh, jantungnya berdebar-debar, mukanya merah, kerjanya marah terus. Nanti lama-lama darah tinggi, cepat tua. Nah, janganlah, masa punya anak. Anak adalah hiburan, anak adalah masa depan kita, ya. Tumbuhkanlah dengan baik, kembangkanlah dengan baik, pantau pertumbuhan perkembangannya, gunakan semua kekuatan kita yang ada untuk itu. Dan jangan lupa silahkan bersosialisasi, berkonsultasi dengan para ahlinya, supaya keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia bisa terwujud di Indonesia. Tidak ada lagi stunting di Indonesia. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi kita pada hari ini sudah cukup kali ya dok. Aku mau ngomong nih, silahkan bagi parent yang ingin bertanya seputar apapun, entah itu keluarga, anak, bisa hubungi sosial media kami di @nutrisi-keluarga, bisa melalui @nutrisi-keluarga, bisa melalui DM atau komen. Nanti kita akan bantu jawab. Kita sudah cukupkan dulu segmen kita kali ini. Terima kasih pada Dr. Ahmad yang telah meluangkan
meluangkan waktunya pada hari ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Indonesia.